Apa sih pendidikan untuk merdeka itu? Yuk simak video ini baik-baik. Pada hakikatnya, adanya pendidikan ialah untuk memanusiakan manusia, dan adanya kemerdekaan merupakan sarana utama bagi keberhasilan pendidikan. Jadi, diibaratkan dua sisi koin mata uang yang memiliki hubungan simbiotik mutualistik, di mana satu sama lain saling menguntungkan. Kemerdekaan adalah sarana utama bagi keberhasilan pendidikan dan pembelajaran yang beradab dan bermartabat. Kemudian, sudahkah pendidikan di Indonesia mengalami kemerdekaan? Sebelumnya, simak video refleksi tentang pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini kita akan mengulas sedikit mengenai pendidikan. Pendidikan merupakan wujud dari kemerdekaan. Perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan itu bukan hanya dimaknai dengan lepasnya bangsa Indonesia dari jajahan orang-orang asing di luar sana. Dan kemerdekaan pula bukan hanya kepada bangsanya saja, melainkan kepada seluruh rakyatnya yang mempunyai kebebasan dari segala bentuk eksploitasi, kebodohan, dan ketidakadilan. Perlu kita ketahui bahwa guru sangat berperan penting dalam pendidikan. Menurut saya pribadi, guru adalah tangan kanannya negara untuk mencerdaskan anak bangsa. Afriliani 2021. Mengapa demikian? Karena guru adalah pilarnya pendidikan. Keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi peran strategis para guru. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sendiri harus terus ditingkatkan dan dikembangkan, seperti kompetensi, pedagogi, kepribadian, dan profesional. Sedangkan untuk pengimplikasiannya bagi seorang tenaga pendidik yang menjadi landasan berpijak yang paling mutlak adalah filsafat pendidikan. Artinya, sebagai pekerja yang profesional, tidaklah cukup bila seorang guru hanya menguasai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara pengerjaannya. Ya teman-teman, sekarang saya sedang bersama salah satu narasumber saya. Beliau seorang mahasiswa. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih kualitas pendidikan di Indonesia. Apakah pendidikan untuk merdeka sudah tercapai di Indonesia? Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Anda, apa pendidikan di Indonesia sudah dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia? Menurut saya sih belum, karena pendidikan kita saat ini hanya terfokus di kota-kota besar seperti di tempat tinggal kita saat ini. Nah, sedangkan yang ada di pelosok sana, di pedalaman di sana, pendidikannya itu belum sejahtera gitu, malah tertinggal gitu. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana menurut Anda cara agar pemerataan pendidikan di Indonesia ini dapat tercapai? Menurut saya pemerataan pendidikan agar tercapai itu seharusnya pemerintah mengirimkan tenaga-tenaga didik yang berkualitas, yang berdedikasi tinggi ke pelosok-pelosok sana gitu, agar menciptakan pendidikan yang tidak tertinggal lagi gitu. Menurut saya sih gitu. Oke, lalu pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Anda cara agar menanggulangi angka putus sekolah yang ada di Indonesia saat ini? Kalau sekarang kan zaman teknologi ya. Nah, pemerintah itu bisa juga loh menggunakan teknologi ini menjadi ajang edukasi untuk masyarakat bahwa pendidikan ini sangat penting loh untuk kehidupan kita. Nah, begitu. Kalau sesudah itu pemerintah juga dapat menggunakan cara yang mendukungnya itu untuk memberikan fasilitas yang memadai, Memberikan fasilitas yang memadai dan mendukung gitu dalam tatanan pendidikan kita saat ini. Oke, terima kasih ya. Baik, di sini saya sudah bersama rekan saya untuk menanyakan perihal pendidikan menurut
rekan saya ini. Nah, tadi sudah diulas mengenai pendidikan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya, menurut Anda sendiri, apakah pendidikan di Indonesia sendiri masyarakatnya sudah merasakan atau belum? Menurut saya belum, karena masih banyak di daerah-daerah pelosok yang belum mendapatkan pendidikan, salah satunya dari faktor ekonomi. Ya, kalau dilihat juga secara menyeluruh yang menyebabkan pendidikan terputus atau anak-anak kurangnya pendidikan itu dikarenakan faktor ekonomi. Ya, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, mengenai pertanyaan yang pertama itu agak bersangkut pautan dengan pertanyaan yang kedua ini, yaitu menurut Anda sendiri bagaimana cara untuk agar pendidikan itu dapat tercapai secara merata? Menurut saya diperlukan peran dari pemerintahannya untuk menggerakkan pemerintahan yang ada di daerah dengan cara mendata dan diberikan solusi terbaik secara material. Baik, kita lanjut ya untuk ke pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan ketiga ini, menurut Anda sendiri, untuk menanggulangi permasalahan anak yang putus sekolah itu bagaimana sih? Menurut saya, cara menanggulanginya seperti sekarang ini, diberikannya kartu KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan wawancara dari rekan saya sudah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Pendidikan di Indonesia pada saat ini sudah terbilang cukup bagus, namun belum optimal. Masih ada hal-hal yang kurang menjadi perhatian pemerintah mengenai pendidikan pada saat ini. Masalah pertama, pendidikan seharusnya berfokus untuk mendidik manusia. Cara mendidiknya itu dengan pengajaran. Belajar yang dimaksudkan di sini adalah belajar untuk mempersiapkan diri kita siap menjalani kehidupan yang sebenarnya. Namun yang terjadi pada pendidikan saat ini hanyalah pendidikan berfokus untuk mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sempurna. Kalau nilai kita tidak sempurna, maka kita tidak akan dipandang oleh orang lain. Padahal nilai tinggi belum tentu menjamin kesuksesan kita di masa yang akan datang di kehidupan yang sebenarnya. Banyak kok orang-orang yang dulu sekolahnya nilainya minim, namun mereka tetap sukses di jalannya masing-masing. Masalah yang kedua, pembelajaran pendidikan saat ini sangat konvensional atau kuno. Di sekolah kita belajar sesuai dengan arahan guru. Kalau tidak sesuai berarti salah, katanya begitu. Hal ini menghambat kreativitas siswa dalam mengeksplor pengetahuan yang lebih luas. Mereka terpaku pada buku dan sesuai dengan arahan guru yang diberikan. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Yang terjadi saat ini adalah guru mengajarkan materi tanpa memberikan kebebasan untuk anak memberi jawaban lain sesuai dengan imajinasinya, namun tetap dalam konteks yang relevan. Saya setuju dengan sistem pemerintah yang di mana siswa harus aktif dengan gurunya. Pernyataan ini harusnya tetap direalisasikan dan lebih dikembangkan lagi agar siswa siap menghadapi pendidikan yang merdeka di masa depan. Permasalahan yang ketiga, kekurangan sarana dan prasarana dalam sebuah lembaga pendidikan, termasuk sumber daya guru di Indonesia yang terbilang masih sangat minim. Selain itu, kurangnya skill yang dimiliki oleh guru, ditambah pula dengan perspektif masyarakat bahwa memandang profesi guru dengan sebelah mata. Padahal kalau tidak ada guru, siapa yang akan mendidik anak-anak Indonesia? Guru mempunyai peran penting dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara kelak di masa depan. Di balik permasalahan-permasalahan yang mengganggu sistem pendidikan Indonesia, masih ada kok cara untuk memperbaikinya. Masih ada solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk membuat pendidikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Solusi yang pertama, mindset kita harus tetap positif. Kalau dimulai dari mindset yang sudah positif, yakin deh, pasti kita bisa memperbaiki sistem pendidikan lebih baik lagi. Dimulai dari niat yang baik, pikiran yang positif, kita sebagai penerus bangsa bisa membawa pendidikan Indonesia lebih maju dan berkembang. Solusi yang kedua, kita sebagai peserta didik, siswa, baik mahasiswa, harus mempunyai pendidikan di luar sekolah formal, yaitu seperti pendidikan
kelas-kelas kepribadian, dan lain sebagainya. Kegiatan seperti itu bisa menambah pengetahuan kita yang tidak diajarkan di sekolah formal dan membantu kita menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Solusi yang selanjutnya, kepada calon pendidik atau yang sudah menjadi tenaga pendidik, masih harus menambah ilmu pengetahuannya, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, kegiatan yang mengasah soft skills dan hard skills agar dapat meningkatkan kualitas pendidik yang serba bisa, berwawasan luas, dan yang pasti menjadi pendidik yang profesional guna membantu calon generasi penerus bangsa dalam mempersiapkan pendidikan untuk kemerdekaan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan tersebut adalah pemerataan pendidikan di Indonesia ini masih belum sepenuhnya tercapai. Pendidikan adalah sebuah hal untuk memanusiakan manusia, dan adanya kemerdekaan merupakan sarana utama bagi keberhasilan pendidikan itu tersendiri. Karena kemerdekaan ialah sarana utama bagi keberhasilan dari pendidikan itu sendiri, dan pembelajaran yang beradab juga bermartabat. Salah satu penyebabnya adalah putus sekolah. Solusi terhadap masalah ini adalah pemerintah sendiri, yakni dengan cara memberikan bantuan pendidikan demi berkurangnya angka putus sekolah dan menciptakan tenaga pendidik baru yang berkualitas yang kemudian dikirim ke daerah-daerah terpencil, yang dimana biasanya daerah-daerah tersebut adalah daerah yang sulit mengakses pendidikan. Pendidikan adalah wujud dari kemerdekaan yang terfokus pada kebebasan, keadilan bagi masyarakat untuk terhindar dari kebodohan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah oleh pihak guru sebagai pilar pendidikan, maka dari itu kompetensi guru seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional perlu ditingkatkan. Kemudian dalam penyelenggaraannya, seorang pendidik harus berpijak terhadap landasan pendidikan. Indonesia membutuhkan merdeka.